Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan para sahabat-sahabat Smart Skill School. Sudah lama kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Nah, sekarang mari kita langsung sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia, ya Allah, amin. Lama bener gak ketemu sama Pak David nih. Iya Ustadz, Masya Allah, udah lama sekali, udah kangen juga. Ustadz, pertanyaan kali ini adalah beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang teman. Dan dia nih anaknya pinter, cerdas gitu. Dan dia mengatakan bahwa dia sedang mencari Tuhan. Tapi menurut dia, nggak ada. Masya Allah. Baik, sebenarnya begini ceritanya. Ilmunya Allah itu ada dua kelompok. Nah, oke. Kelompok ilmu pertama, Allah itu punya dua kelompok ilmu. Kelompok ilmu yang pertama namanya ilmu sunnatullah. Ini ilmunya Allah yang mempelajari sebab akibat. Tanaman kalau dikasih pupuk jadi subur. Ayam kalau dikasih vitamin ini jadi gemuk. Beras kalau dibuat rekayasa demikian bisa panen 2 bulanan, nah gitu. Ini semua namanya ilmu Allah yang namanya ilmu sunnatullah. Nah, ini. Orang-orang yang memahami ilmu sunnatullah biasanya disebut orang pinter, nah, gitu. Orang pandai gitu. Sedangkan kelompok ilmu kedua Allah namanya kelompok ilmu kun fayakun. Ini adalah ilmu yang nggak ada sebab akibatnya. Yang ini ilmunya terserah Allah, apa yang mau kejadian, kejadianlah. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, cara kita mencari Allah pun ada dua jalan. Jalan yang pertama, yang mempelajari ilmu sunnatullah tadi, ini dalilnya, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa yang mau mengenal dirinya, maka dia nanti ujungnya akan mengenal Tuhannya. Ini mencari Allah dengan ilmu sunnatullah. Siapa contoh Nabi yang melakukan ini? Contoh Nabi yang melakukan ini adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau mempertanyakan di mana Allah itu? Ini bulan nih, mungkin Allah, mungkin bulan inilah Tuhan. Ternyata bulan mudar, ada yang lebih gede lagi matahari. Mungkin ini, tapi dia tenggelam, bukan. Terus cari. Begitu juga ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertanya bagaimana caranya Allah enggak bisa mematikan dan menghidupkan. Nah, ya. Maka Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim, itu ada burung, potong 4, taruh di 4 tempat yang berbeda, panggillah, tahu-tahu jadi bersatu lagi. Oke. Jadi ada keinginan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk membuktikan dengan pikirannya, dengan logikanya, untuk mencari Allah, dicari sunnatullah, sebab akibat, hukum sebab akibat. Walaupun nanti pada umur tertentu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam naik tingkat, yaitu beliau sampai pada jalan yang kedua. Jalan yang kedua ini bunyinya man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Kebalikannya, siapa-siapa yang mengenal Tuhannya, pasti dia akan mengenal dirinya. Ini adalah orang-orang yang mempelajari ilmu kun fayakun. Siapa Nabi yang model kayak begini? Nabi Allah Khidir alaihissalam. Pokoknya jalanin aja apa kata Allah dah. Nanti Allah yang ngasih tahu apa rahasia di balik apa-apa yang Allah suruh kita untuk menjalankannya. Ini memang ada dua jenis ilmu. Orang-orang yang menjalankan ilmu pertama, orang-orang sunnatullah ini, yang mempelajari ilmu sunnatullah ini disebut sebagai orang-orang yang pinter. Profesor, doktor, apa segala macam lah. Dan orang-orang yang menjalani ilmu kedua ini biasanya disebut sebagai orang-orang yang arif. Orang-orang yang mengenal siapa itu Tuhannya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun pada saatnya beliau sampai pada ilmu yang kedua. Yaitu ketika Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Kemudian Allah rubah anaknya itu menjadi kambing kibas yang besar. Kita mau pakai judul yang mana terserah. Kalau mau pakai ilmu yang ini boleh juga. Kalau belum ketemu nggak apa-apa.
Jangan bilang Tuhan nggak ada, terus saja nyari sampai dapat. Nggak, walaupun bukan agamanya Islam, kalau dia betul-betul jujur dalam ilmunya itu, betul-betul mencari terus, maka dia akan ketemu kebesaran-kebesaran Allah dalam ilmu yang dia tekuninya itu. Termasuk ilmu seni. Nah, termasuk ilmu apa ya, asal kita tekuni betul-betul dengan jujur ya. Nanti kita akan sampai kepada kenyataan bahwa segala sesuatu ini ada yang ngatur, dan yang ngatur itu adalah Allah. Nah, ini. Bagaimana kita untuk bagaimana orang-orang yang pertama ini, orang-orang pintar ini, dia bisa sampai mengenal Allah, sampai ketemu sama Allah dalam pencarian ilmunya itu. Nah, ini. Karena seringkali itu dia terhalangi. Oke? Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan ada 4 hal yang harus kita hilangkan dari dalam diri kita supaya kita tidak terhalang dalam upaya kita untuk mencari, menemukan Allah menggunakan jalan yang pertama ini, yaitu jalan sunnatullah. Kalau jalan yang kedua mah udah langsung lempeng itu ilmunya Nabi Khidir, man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa yang kenal Allah, yang kenal Tuhannya, maka dia akan kenal dirinya. Nah, tapi untuk orang-orang yang menggunakan jalan pertama, yaitu yang mendalami ilmu pengetahuan sebab akibat, sampai dia nanti bertemu dengan Allah, Imam Ghazali mengatakan 4 hal yang jadi penghalangnya. Nah, ini. Yang pertama, kata Imam Ghazali, harta. Orang yang pinter, kalau dia udah gila harta, maka dia akan memanfaatkan kepinterannya itu untuk begoin orang yang bego. Nah, untuk menzolimi orang yang bego. Nah, ini hati-hati. Kalau kita terhalangi oleh harta, karena ingin dengan ilmu kita itu, kita ingin numpuk-numpuk harta, maka kita akan terhalang dari mencapai kebenaran yang hakiki, yaitu Allah, dalam upaya kita mencari di jalan sunnatullah itu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, selain harta, popularitas. Kalau kita mendalami suatu ilmu, cuman supaya kita terkenal, supaya kita jadi orang hebat, dipuji orang, sebagai orang pinter, profesor hebat, kita nggak bakal ketemu Allah juga. Karena fokus kita bukanlah mencari kebenaran yang hakiki, tapi fokus kita tiap kali kita ngomong, tiap kali kita nulis, tiap kali kita penelitian adalah bagaimana supaya kita lebih populer lagi. Nah, ini. Sehingga kita nggak bakal ketemu sama kebenaran yang hakiki itu. Yang ketiga, menurut Imam Ghazali, yang menjadi penghalang kita untuk bertemu dengan Allah adalah fanatik buta. Nah, ini. Kita fanatik buta, seakan-akan apa yang kita pahami, apa yang kita ngertiin, ilmu kita itu yang paling benar. Padahal dalam ilmu apapun banyak sekali variabelnya. Dalam ilmu ekonomi misalnya, banyak sekali variabelnya. Dalam ilmu kedokteran lah, banyak sekali variabelnya. Ada macam-macam, ada psikosomatis, macam-macam, luar biasa. Nah, ini fanatik buta pada ilmunya. Dia merasa bahwa ilmunya itu dapat menjelaskan segala sesuatunya. Ini juga nggak bakal ketemu Allah, karena dia terkijap oleh ilmunya itu sendiri. Padahal ilmunya belum nyampe kemana-mana. Nah, gitu kira-kira. Dan yang keempat, menurut Imam Ghazali, yang menghalangi seseorang untuk sampai kepada Allah adalah perbuatan maksiatnya. Karena orang-orang yang banyak melakukan maksiat, maka penelitiannya, maka kajian-kajiannya, kepinterannya itu akan ditunggangi oleh nafsu maksiatnya itu, sehingga dia tidak bisa, ibaratnya kacamatanya itu burem, sehingga dia terhalang untuk bisa menemukan kebenarannya hakiki. Gitu, Fit. Tapi bagaimana kita menghadapi orang-orang yang mengatakan bahwa sampai sekarang sih, saya sih masih tetap nggak percaya ada Tuhan. Nah, kalau kita bertemu dengan orang-orang jalan pertama, ya, orang-orang yang sunatullah, yang mengandalkan, menggunakan logikanya untuk menemukan Allah, jangan suruh dia pindah ke jalur yang kedua, yang kun fayakun, karena nanti nggak ketemu, karena ini dua jalur yang berbeda. Jadi untuk orang-orang yang mencari Tuhan, mencari kebenaran itu, pakai jalur yang pertama, pakai ilmu pengetahuan, pakai sebab akibat sunatullah, dorong dia terus untuk mendalami. Bahkan yang suka musik, suruh dorong terus, sampai akhirnya dia menemukan ternyata hujan yang turun, ternyata gemericik air,
ternyata daun-daun yang bergerak menciptakan musik yang luar biasa. Siapa itu yang menciptakan? Allah. Dorong terus dia sampai dia menemukan kebenaran yang hakiki itu dari ilmunya. Karena siapapun orangnya, agama apapun, kalau dia betul-betul mendalami dengan jujur ya, jangan lakukan 4 hal tadi. Dia akan bertemu berbagai keteraturan. Dia akan ketemu berbagai kebesaran Allah dalam ilmu yang dia tekuni tersebut. Tapi kalau suruh pindah ke ilmu yang sebelah sini, bingung dia. Nggak masuk akal, karena nggak masuk akal, jangan. Sebaliknya, orang yang menjalani jalan kedua, yaitu orang yang man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, yang udah yakin kun fayakun itu, nah itu juga penting. Kok gitu sih, gini-gini? Yang kata udah percaya aja lah, bismillah, Tuhan bilang begini, ikut aja. Ini jangan suruh pindah ke sini juga, emang ada 2 jalan. Tapi insya Allah nanti kita akan ketemu semuanya di ujung, yaitu bertemu dengan kebesaran wajahnya Allah. Gitu, Fit. Alhamdulillah, semoga ilmu yang diberikan oleh Ustadz tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.